joki sih ada beberapa ya, ada yang bisa ngerasain, ada yang belum bisa ngerasain. Jadi kalau main jarak drag ya, cerita drag 200 meter itu joki berperan. Jadi itu joki banget, harus jokinya yang benar-benar responsif. Balapan apapun sudah ada sejak aspal belum ada. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Balapan apapun sudah ada sejak aspal belum ada. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there Nama saya Nofri Hendrian, umur saya 16 tahun, hobinya balap-balapan. Cita-cita saya jadi pembalap. Kerjaan saya bongkar-bongkar motor, belah mesin. Saya juga jadi joki motor. Joki itu perannya cukup berat. Kriterianya menjadi joki ringan sama cara start motor yang bagus. Joki itu kayak kerja lah, dia harus tanggung jawab, dia harus punya mental, dia harus berusaha, dia harus kuat, dia harus fokus semua. Tapi dia tetap harus tenang, rileks, dan sisanya harus cerdas pada saat fight. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you. Mereka sering terjadi colong-colongan start. Nah, yang penting kan pihak satu udah jalan, kalau pihak dua ngikut itu udah sah. Jadi ya perlu cerdas kan, kapan kita bisa baca pikiran lawan, kita bisa ngelihat perubahan dari sikapnya. Setelah itu waktu saat udah berjalan, kita harus ngambil jalan kiri, ngambil jalan kanan, kita harus kapan buka. Dalam belasan detik itu kita harus mikir, ambil keputusan ke kiri, ke kanan, kemana ya. Banyak sekali triknya di situ. Mau apapun ya harus cerdas dan harus cepet, karena waktunya paling lama 15 detik itu dari start sampai finish. Intinya joki itu pekerja sih, jadi dia harus mau atau berusaha membuat motor itu menjadi lebih baik melalui masukan-masukan dari dia. Contoh, gear kurang, spuyer, main jet, kompresi, itu dia harus bisa ngerasain. Tapi itu biasanya tergantung jam terbangnya, karena nasib motor baik atau enggaknya ya tergantung dari proses saat nyeting itu. Tapi kalau joki-joki ya yang entry level, mereka biasa sulit mengatasi, nggak tahu ini kurangnya apa ya. Yang simple mungkin gear bisa, tapi kalau yang lebih expert mungkin perlu
tahu karburatornya apa, kurang main jet, pilot jet, kompresi, itu dia harus bisa ngerasain. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working night. Ada sih rasa deg-degan, begitu deg-degan saya coba dulu, kepikir-pikir, pas pengen mau start, serahin aja sama yang di atas. Udah tenang, enak, baru bisa bawa motor. Udah gitu baru nggak ada rasa takutnya. Kalau di bengkel lain, mati hidupnya motor itu tergantung sama jokinya, karena si mekanik cuma terima input dari joki. Ya misalnya main jetnya kurang, itu mekaniknya harus ngikutin. Ya even sampai mesinnya hancur pun ternyata udah kekeringan ya, karena dikurangin terus ya bisa terjadi seperti itu, motor nggak lari, apa segala macam. Wah kalau saya mesin sih dibantu sama adik saya ya, jadi dia yang membangun sampai 90%. Joki sih ada beberapa ya, ada yang bisa ngerasain, ada yang belum bisa ngerasain. Jadi kalau main jarak drag ya, cerita drag 200 meter itu joki berperan. Jadi itu joki banget, harus jokinya yang benar-benar responsif. Kalau masalah uang itu relatif, karena ya ini judi, tapi ini menurut saya bukan judi kartu. Kartu kan nggak bisa disusun, tapi kalau ini kita bisa nyusun kartu gitu loh. Setelah nyusun kartu kita ketemu, ayo kita lihat kartu kita mana lebih besar. Kalau main kartu kan nggak bisa buka di tempat. Kalau ini kan kita nyusun kemampuan kita nyusun dedikasi kita nyusun semuanya, strategi kita, abis lawan ini lawan siapa, itu semua ada susunannya. Kita juga nggak bisa langsung lawan yang paling kenceng. Kita mesti mulai dari bawah, satu-satu kita selesaiin. Ya udah seperti karir, cuman ya ada nilainya, ada rewards-nya seperti itu lah. Ya gimana lah, sesuatu yang ngadu dengan uang kan kadang-kadang menarik ya. Tapi kalau saya prinsipnya bukan karena uangnya. Kebetulan dunia yang saya suka ada di balapan liar, bukan balap liar ya. Dan kebetulan dalam dunia balap liar itu kalau kita mau ngadu ke bengkel lain ya, kita harus ngikutin permainannya, yaitu ya judi. Karena kalau diajak, lu mau nggak main? Ya nggak bakalan mau. Mereka juga nggak akan mau. Kalau mereka nggak mau, saya juga nggak bisa ngetes sama yang lain. Jadi saling keterkaitan ya satu sama yang lain. Kalau untuk fun race biasanya berapa ya, start money ya masing-masing kesepakatan di awal lah. Itu sih tergantung kelas joki yang kita sewa, dari ratusan ribu sampai jutaan. Biasa yang punya motor dapat 10%, jokinya mungkin ya 20, 15, 25, ya kesepakatannya aja. Kalau nggak ada calon nggak ada duit, kayak saya nih sama Ko Indra musuh. Ko Indra bawa ninja, saya bawa ninja juga. Tuh ninjanya ayam tuh dicari gitu sama calonnya, diajakin gabrukan. Kalau Ko Indranya mau, ya udah mau main berapa? Ya udah, ntar saya kumpulin duit ada berapa, baru start. Kan seru kan, jadi bengkel ini ketemu bengkel ini, jadi kita tetap bisa konsisten membangun satu motor. Kita tahu hasil apa yang kita peroleh, kita pelajari, ya kita adu. Tentunya sebelum kita naik motor ya kita udah tahu lah resiko naik motor ya, jatuh, habis jatuh ya bisa meninggal atau apa, kan bukan hanya tertimpa pada joki. Kalau sudah ambil dan sudah siap dengan segala resikonya, harusnya udah nggak ada sedih ya. Ya kan karena emang di sini nggak ada lahan ya, mau di mana lagi gitu loh. Sedangkan balapan apapun sudah ada sejak
aspal belum ada, balapan kuda kan udah ada duluan. Jadi ya karena di sini nggak punya lahannya, ya mau di mana gitu loh. Jadi nggak bisa kita orang tetap sembunyi-sembunyi di negara manapun ya tetap ada balapan liar. Tetap nggak bisa lah kita bilang di sini nggak mungkin Singapura yang ketat sekali aja tetap ada balapan liarnya, padahal kameranya ratusan biji di kota. Kalau resmi kan terbentuk regulasi, ada batasan-batasannya. Tapi liar pun sekarang sudah ada batasannya. Ini nggak boleh ini nggak boleh ini. Secara persiapan sama lah, kurang lebih mirip. Ya trek liar juga bayar polisi, mereka yang jagain kok. Kalau nggak kan nggak lepas-lepas, nggak setar-setar. Di lapangan ya bayar juga. Pernah saya ngomong gitu, ibu saya, "Nop, berhenti. Ya Bu, hobi, serah ibu, kalau ibu ngelarang gitu malah Nopri nekat. Ya udah serah kamu dah. Yang penting jangan liar." Karena dia anaknya bengal, bangor, tidak mau sekolah. Sekolah juga sering bolos terus. Kecilnya dulu memang badung tapi sekarang nih alhamdulillah enggak. Satu udah ngebantu orang tua, hasil keringat dari payah dia, uang gajinya dari bengkel sudah, orang tuanya sudah menyicipi dari dia gitu. Sering ngebantu orang tua, adik-adiknya juga gitu. Saya mending buat bantu orang tua, kan adik saya sekolah gitu. Buat bantu bayaran sekolah adik saya, buat bantu orang tua nyari duit juga, buat ngasih anak yatim, nyumbang orang miskin, sisanya buat orang tua. Dia emang anak yang bakti pada orang tua. Ibu sedih nggak? Ya dia bisa begini Nopri. Jadinya terharu, dulu juga nggak bisa. Alhamdulillah Dia dia sekolah sampai sekarang bisa begitu. apa boleh buat kalau emang dia mau mengangkat derajat orang tuanya, saya alhamdulillah bersyukur. Asal yang penting dia satu, jangan narkoba dan jangan neko-neko. Deket sekali. Pokoknya joki itu memang kehidupannya dekat dengan mabuk dan cewek. Tapi nggak selamanya seperti itu dan nggak semuanya seperti itu. Kan ada joki-joki sekarang mau dapet cewek doang, mau jadi joki. Buat apaan perempuan? Kalau bisa taruh museum perempuan. Perempuan bikin orang kosong aja pikiran, galau. Bikin orang galau, bawa motor atau terjatuh, tak apa. Dia masih berani, ada joki yang 35 tahun, ada tua-tua ada. Ya, waktu saya dikenal joki Superman itu karena saya kalau uji engine itu pengoperannya tangan kanan ngegas, tangan kiri ngoper gigi. Jadi pengoperannya tidak pakai kaki. Jadi dari start kita bodinya biasa, dibuka power 1 mau menuju kedua kita sudah tidur kayak Superman. Jadi gigi 2, 3, 4, 5, 6 kita oper dengan tangan kiri. Kalau menurut pendapat saya dan saya rasakan itu keadaan kita tidur itu lajunya Kawasaki Ninja itu akan luar biasa. Itu beda. Begitu kalau untuk di liaran, memang kita spesialis liaran. Karena ya omsetnya lebih banyak gitu, angpaunya gitu bos. And try to be thankful first, I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. Tergantung dari gimana cara bawa hidupnya dia sendiri gitu. Kalau jadi joki terus kehari-hariannya urak-urakan terus mabok yang seperti saya bilang, gimana bisa dapat sesuatu dengan itu gitu. I can't